Hai rekan-rekan semua, senang sekali dengan saya Tommy Yu kembali hadir di seri video tutorial thrift. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan part yang kedua yang akan membahas tentang fitur thrift yang terbaru yaitu token saham, di mana pengguna dapat membeli saham-saham unggulan Amerika berupa token. Jadi ini adalah saham Amerika yang ditokenkan di atas jaringan blockchain. Pada part yang pertama, kita sudah membahas mengenai apa itu token saham, keunggulan, dan cara simpel bagaimana membeli dan menjual saham untuk jangka panjang. Di part yang kedua ini, kita akan membahas lebih teknis dan praktek langsung tentang bagaimana menggunakan platform trading thrift setelah yang berikut ini. Sebelumnya ada disclaimer terlebih dulu bahwa hasil di masa lalu tidak menjamin hasil yang sama ya di masa depan, dan do your own research, risiko menjadi tanggung jawab masing-masing dari pengguna. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki akun thrift, itu dapat mengunjungi linknya di bawah ini, saya sertakan juga di bagian pojok kanan atas ya. Kemudian link tutorial part pertama itu tersedia di bagian deskripsi. Jadi kalau buat teman-teman yang belum nonton, bisa nonton dulu kalau mau tahu lebih detail tentang konsepnya seperti apa. Link tutorial lengkap seri video thrift secara umum itu tersedia juga di bagian deskripsi. Baik, kita langsung masuk saja, sekedar mengulang sedikit tentang token saham. Nah, token saham itu sebenarnya apa? Saham US yang dibikin menjadi token dan berjalan di atas jaringan blockchain. Ini adalah salah satu produk dari thrift yang belum pernah ada di Indonesia sebelumnya. Dan keunggulan trading token saham di thrift adalah ya kurang lebih itu ada 100 saham, tradingnya 24x7 termasuk Sabtu dan Minggu, spreadnya rendah, pembelian saham itu langsung di berbagai e-wallet. Ini saya sudah bahas di bagian yang pertama ya. Dan juga bisa mendapatkan dividen dan start dari 50.000 saja. Dan ada dua mode transaksi, simple beli dan jual dan thrift market. Yang bagian simple beli dan jual ini sudah pernah saya praktekkan langsung di bagian yang pertama, part pertama. Dan part yang kedua ini kita akan membahas lebih detail tentang ini. Yang terakhir adalah aman dan terregulasi Bapepti. Di video ini kita akan membahas specifically tentang trading saham. Kita akan menggunakan platform dari thrift market. Tentunya itu orientasinya adalah jangka pendek. Ya. Jangka pendek yang saya maksud di sini adalah harian atau mingguan ya. Kita akan belajar bagaimana menganalisa saham yang layak dibeli dengan menggunakan beberapa indikator sederhana nanti. Dan cara pembelinya gimana, cara menjualnya gimana, memasang stop loss, dan memasang TP untuk take profit. Dan yang terakhir, kita akan sedikit membahas tentang dividen kalender. Ini akan membantu kita melihat saham-saham yang siap untuk bagi dividen. Sekarang saya sudah berada di platform thrift, ini adalah halaman depan. Dan kalau kita mau masuk ke bagian thrift market, itu bisa melihat ke bagian sini, menu thrift market. Di sini kita klik di sini. Nanti akan muncul seperti ini, teman-teman semua. Dan kalau kita mau masuk ke stock, ini pilih yang di bagian sini ya. Nih, stock. Kita akan pilih misalkan apa, saham apa, Apple misalkan. Kita akan menjumpai layar seperti ini, contohnya ini Apple /IDR. IDR adalah rupiah, jadi quote-nya itu kalau kita beli itu dalam rupiah ya. Nih bagian yang ini nih adalah informasi tentang saham Apple dalam 24 jam terakhir. Jadi harga terakhir itu sekian, 166.46 dan di quote-nya sekarang ini dalam rupiah. Kemudian ini ada saham-saham lain yang bisa kita cek ya, kita beli. Ini adalah chartingnya, kemudian di bagian sini ini, kanan ini current price-nya, ini adalah harga ask, yang ini adalah harga bid, di ke bawah ini running trade, ini sekarang sedang diem karena marketnya sedang tutup, tidak banyak transaksi. Ini kita dapat membeli saham APL, ini dapat menjual, dan di bagian paling bawah ini adalah order, untuk order open ada di sini, order history, kemudian ini trade history, dan seterusnya. Sekarang bagaimana kita dapat memilih saham-saham yang mau dibeli? Anda bebas menggunakan metode apapun, jadi tidak harus mengikuti apa yang akan saya share ini ya. Dan metode di bawah ini adalah untuk edukasi dan tidak ada jaminan akan selalu profit ya. Kriteria pemilihan itu saya biasa menggunakan chart daily, kemudian harga yang terakhir, jadi current price-nya itu di atas dari Simple Moving Average 100 atau SMA 100. Kemudian SMA 100 ini itu pastikan untuk memiliki sudut kemiringannya ke atas untuk memastikan sahamnya itu uptrend. Berikutnya adalah saya menggunakan biasa stokastik 1433 yang crossing di area oversold itu di bawah 50 nilainya. Kemudian yang terakhir adalah candle yang
sekarang ini adalah hijau dan terlihat rebound dekat dengan SMA 100. Nanti kita akan langsung masuk chartnya seperti apa. Baik, saat ini saya berada di chart dari AMD. Ini saya sudah pilihkan dan ini ada ilustrasi saham yang bagus untuk bisa dibeli. Di sini nih kita melihat chartnya, default yang tampil adalah nih chart 15 menit. Pertama kita ganti dulu menjadi chart daily. Caranya adalah kita ganti di sini, itu ganti menjadi daily. Oke, kemudian yang kedua, MA, ini yang tadi saya bilang ya, SMA sama MA itu sama. Kita sembunyikan dulu ya, yang MA 7-nya, saya nggak pakai, MA 9 saya nggak pakai. Kemudian MA 99 ini kita ganti menjadi MA 100. Saya tebalkan ini ya, supaya lebih terlihat. Oke. Kemudian berikutnya, Anda perhatikan MA-nya ini bergerak naik ke atas. Ya, pastikan ini dulu ya. Berikutnya kita akan tambahkan itu indikator yang digunakan, yaitu stokastik. Kita ketik di sini. Stokastik, kalau ada dua muncul stokastik dan stokastik RSI, pilih yang ini. Oke, kita kemudian klik ini ya, kita ubah dulu parameternya, inputnya ini kita ganti menjadi 3, kan tadi 1433 ya. Kemudian ini saya ganti supaya lebih terlihat itu saya ubah jadi warna biru, opacity-nya saya fullin supaya terlihat ya. Kemudian merah ini saya ganti menjadi warna yang pink lah supaya lebih terlihat. Nah, jadinya adalah seperti ini. Bila teman-teman perhatikan, ini memenuhi kriteria yang tadi kita sudah buat ya. Yang pertama adalah harganya ini di atas MA 100, oke, di atasnya. Kemudian SMA 100-nya ini itu bergerak atau slope kemiringannya ke atas, naik. Kemudian stokastiknya crossing di area oversold, di area bawah ya. Kemudian harganya ini tuh dekat-dekat di SMA 100-nya. Jadi, dan ini memiliki probabilitas yang cukup tinggi untuk harga AMD ini bisa naik. Dan sekarang kita akan tentukan, berikutnya tentukan level entry-nya di mana. Kalau di posisi sekarang ini, untuk entry bisa langsung entry di market price, di harga sekarang. Dan untuk stop loss-nya, itu saya sarankan bisa, ini kita set di harga berapa itu. Kalau teman-teman lihat di bawah, di sebelah kanan itu adalah harga 1,17 juta ya. Saya catat dulu. Kemudian untuk TP-nya itu bisa kita ambil dari level resisten yang terdekat. Kita ambil di sini. Kita bisa hitung juga di sini teman-teman ya. Dari jarak entry ke stop loss itu sekitar minus 8%. Tapi kalau kita profit, kita bisa tarik ke atas, itu profitnya sekitar 15,8%. Jadi risk and reward ratio 1:2. Nah, bagaimana caranya sekarang? Kita lakukan entry dan memasang stop loss. Nah, kita bisa masuk ke halaman di bawah ya untuk buy AMD. Untuk membeli itu ada pilihan limit. Limit itu kita bisa beli di harga yang lebih rendah atau beli yang instan. Kalau instan adalah kita langsung beli di harga market price. Dalam hal ini saya ingin beli di harga market price, jadi di harga best ask-nya ya, ask yang terbaik, itu totalnya berapa? Ini yang cara paling simple, saya ingin beli misalkan 1 juta. 1 juta rupiah, saya akan beli. Nah, ini saya langsung saja klik di buy AMD, demikian. Saya langsung dapat saham AMD senilai 1 juta. Nah, untuk mengetahui teman-teman sudah dapat barangnya atau belum, itu dapat masuk ke bagian dashboard, kemudian cek di bagian bawah ya. Di bagian bawah ini, di portofolio Anda, nanti akan temukan, ini contohnya yang saya tadi itu, saya sudah beli ya AMD itu senilai, nggak sampai 1 ya, karena fraksional, itu 0,77 AMD, itu nilainya itu netnya 991. Jadi tidak genap 1 juta, tetapi akan ada pengurangan pajak di situ, sehingga saya dapat net nilainya itu 991.000. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita memasang stop loss-nya. Nah, stop loss ini berguna untuk melindungi portofolio kita itu kalau misalkan harganya tiba-tiba berbalik arah dan tidak sesuai yang kita inginkan, itu otomatis akan dijual oleh sistem. Dan kita akan pasang di harga 1,17 juta. Bila kita ingin memasang stop loss, itu kita dapat memilih stop limit. Kemudian stop loss-nya itu dinilai di harga berapa. Tadi kita pasang di 1,178.000. Ya, 1.178.000. Kemudian amount-nya berapa? Kita langsung pasang seluruhnya aja 100%. Oke. 07771. Kemudian kita klik sell AMD.
Kalau kita lihat di bagian sini ya, open order, itu akan muncul stop loss limit, sell, itu di harga 1178. Oke. Dan ini sudah aktif, dan kalau kita ingin cancel, kita tinggal klik cancel. Nah, sayangnya di sini itu kita tidak dapat memasang stop loss dan TP-nya tidak bisa dipasang bersamaan, jadi harus salah satu saja. Saran saya itu teman-teman bisa memasang stop loss-nya saja ya. Kalau TP harus dilakukan secara manual. Kalau ingin TP nanti, itu teman-teman mesti cancel dulu ya. Jadi SL-nya di cancel, baru bisa dijual sahamnya. Nah, bila kita ingin memasang TP-nya, itu sama persis dengan stop loss. Jadi seperti ini ya, misal kita ingin TP di sini ya, 149. Oke, 1.490 sama persis, dan kita 100%. Baik teman-teman, setelah belajar hal yang cukup teknis di bagian thrift market, nah teman-teman di sini dapat melihat juga tentang kalender dari dividen. Nah di layar ini teman-teman bisa melihat besaran dari dividen yang akan dibagi bila teman-teman membeli saham di US. Dan teman-teman dapat temukan itu linknya ada di layar ya, seperti ini. Dan ini kita dapat memilih stocks di sini, dan ini ada besaran dividen yang kita bisa dapatkan kalau kita invest di saham-saham tertentu ya. Dan selain itu, kita juga bisa lihat di sini, di bagian kanan ini, kalau kita klik di sini, kita akan menemukan yang namanya itu Dividend Calendar. Dan saya rasa ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang akan berinvestasi, karena kita bisa mengecek, contohnya di tanggal 30 ini ya. Ini kita bisa melihat Toronto Dominion Bank, atau TD. Ini yield-nya 1,58%. Dan announcement maupun payment date-nya dan frekuensi dividennya dapat kita temukan di sini. Dan ini saya rasa berguna sekali buat teman-teman yang memang ingin berinvestasi dan menggunakan strategi mendapatkan dividen setiap bulannya. Nah, sebagai kesimpulan bahwa thrift market itu adalah fitur yang digunakan untuk trading khususnya jangka pendek, dan selalu gunakan stop loss ya sebagai jaring pengaman portofolio saham kita ketika trading. Gunakan dividen calendar untuk melihat schedule pembagian dividen yang nanti itu dividennya ditransfer masuk ke dompet rupiah kita. Itu dapat ditarik langsung 24 kali 7. Dan buat teman-teman yang belum punya akun Thrift, itu bisa visit linknya melalui di sini atau di pojok kanan atas, dan link tutorial lengkapnya juga saya sediakan di bagian deskripsi. Demikian video singkat yang mengulas tentang token saham dari Thrift, khususnya penggunaan dari fitur Thrift Market. Semoga video ini dapat menginspirasi dan memberikan pengetahuan yang baru bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya, dan nama saya Tommy Yu. Saya ucapkan salam sukses buat Anda dan cuan selalu.